Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fikih Munakahat yang beranggotakan 2 orang. Saya Fatmat Bahrudin dan rekan saya Fatimah akan melaksanakan presentasi penugasan Fikih Munakahat mengenai khitbah. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian lamaran dalam kurung khitbah. Kata lamar atau pinang secara etimologi berarti meminta wanita untuk dijadikan istri, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kata lamar atau pinang dalam bahasa Arab biasa disebut dengan khitbah. Secara terminologi, khitbah menurut para ulama sebagai berikut. 1. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar, khitbah berarti meminta untuk menikah. 2. Menurut Wahab Az-Zaili, khitbah berarti mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu, dan keinginan tersebut diungkapkan kepada wanita tersebut dan walinya. Dari 2 definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa khitbah adalah menyatakan keinginan untuk menikah dengan calon pasangan hidup karena pesona yang dimilikinya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatimah. Selanjutnya, saya Fatimah akan melanjutkan materi tentang tata cara khitbah menurut ulama. Yang pertama yaitu hukum memandang wanita yang terpinang. Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang akan dipinangnya, karena hal tersebut berkaitan dengan keberlanjutan pernikahan. Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memberikan penilaian terhadap wanita yang akan dipinangnya. Dulu yang semulanya hukumnya haram karena berkaitan dengan kondisi yang darurat harus melakukan hal tersebut, sehingga diperbolehkan karena masing-masing calon harus mengetahui permasalahan dari masing-masing calon. Dengan selain itu juga boleh laki-laki dan perempuan selain memandang satu sama lain, yaitu berkaitan dengan pengobatan, menerima persaksian dan menyampaikan persaksian. Hal tersebut merupakan termasuk pengecualian dari hukum asalnya keharaman memandang laki-laki dan wanita, dan juga sebaliknya. Kedua yaitu anggota tubuh yang boleh dipandang. Yang pertama yaitu mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa anggota tubuh yang boleh dilihat yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Wajah sebagai penilaian kecantikan, akhlak dan kejiwaan, sedangkan tangan, kedua telapak tangan sebagai penilaian indikator kesuburan, gemuk atau kurus, seperti itu. Selanjutnya yaitu menurut pendapat ulama Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan untuk memandang yaitu sebagaimana wanita apa yang tampak pada saat wanita tersebut bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang apa yang tertutup, anggota tubuh yang tertutup. Selanjutnya yaitu ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat bahwa kadar anggota tubuh yang boleh dilihat yaitu kedua telapak tangan, wajah, dan kedua tumit kaki. Selanjutnya pendapat dari Dawud Azariyah berpendapat boleh melihat seluruh anggota tubuh, karena berdasarkan pendapatnya ini berdasarkan keumuman sabda Nabi, yaitu lihatlah kepadanya. Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan apa yang suatu bagian mana yang bisa dilihat, tetapi pendapat ini banyak mendapatkan
penolakan dari mayoritas ulama karena tidak sesuai dengan ijma dan ketentuan prinsip tuntutan kebutuhan sesuatu karena darurat diperkirakan sekadarnya. Selanjutnya, kapan waktu melihat wanita terpinang? Mayoritas ulama berpendapat waktu untuk melihat wanita terpinang yaitu pada saat seorang laki-laki sudah memiliki azam atau keinginan yang kuat untuk menikah dan ada kemampuan fisik dan materialnya yang cukup. Selanjutnya yaitu hukum pandangan wanita terpinang terhadap laki-laki peminang. Syariat Islam memperbolehkan wanita terpinang melihat laki-laki yang akan meminangnya agar semakin jelas kedudukannya sebelum masuk pada akad nikah. Syariat Islam memandang pandangan wanita terhadap laki-laki lebih utama dan sangat urgent daripada laki-laki memandang wanita yang akan dipinangnya, karena apabila wanita tidak cinta, ia tidak memiliki kekuasaan untuk menyampaikan talak. Berbeda dengan laki-laki di mana ia bebas untuk mengucapkan talak. Yang selanjutnya yaitu 4 mata dengan wanita pinangan. Syariat Islam memperbolehkan laki-laki dan wanita yang dipinangnya untuk saling bertatapan, saling melihat. Akan tetapi fuqaha telah sepakat bahwa pandangan peminang terhadap wanita terpinang tidak boleh di tempat sunyi karena persunyian antara laki-laki dan wanita adalah hukumnya haram. Jadi 4 mata bersama yang bersangkutan yaitu hukumnya haram. Harus ada keluarga atau mahram yang menjaga agar tidak sampai mungkin yaitu bisikan setan yaitu zina. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan mufsadat terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah satu seorang keluarga atau mahram. Syarat-syarat khitbah. Khitbah dibagi menjadi 2 syarat. Yang pertama, syarat mustahsinah, yaitu sebuah syarat yang tidak diwajibkan atau sebuah anjuran. Seorang pria meminang perempuan, sebelum meminang tersebut, pria tersebut memeriksa perempuan tersebut apakah sudah sesuai atau belum, agar kedepannya sebuah rumah tangga menjadi harmonis. Yang kedua, persyaratan lazimah. Sebuah persyaratan lazimah adalah persyaratan yang diwajibkan, karena sahnya sebuah khitbah tergantung pada persyaratan lazimah. Persyaratan lazimah dibagi menjadi beberapa, diantaranya seperti kita tidak boleh meminang wanita ketika wanita tersebut masih dalam pinangan orang lain sebelum orang tersebut melepaskan wanita itu. Yang kedua, wanita yang akan dipinang bukan dalam masa iddah. Selanjutnya yaitu materi tentang pemberian dan pembatalan khitbah. Pembatalan khitbah menurut para masyarakat kita merupakan hal yang tabu, hal yang hina, dan hal yang dapat menimbulkan kebencian antara pihak-pihak yang terlibat. Pembatalan khitbah merupakan hal yang wajar, bukanlah hal yang berlebihan. Kelirunya menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang berlebihan, karena banyak beranggapan bahwa khitbah dibatalkan berarti si pihak yang dilamar atau pihak yang dipinang itu memiliki kekurangan sehingga tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan siapapun. Seperti itu pemikiran masyarakat, seperti itu. Nah,
Pembatalan khitbah ini juga tidak bisa dengan alasan-alasan yang tidak rasional atau tidak logis atau tidak syar'i. Pembatalan khitbah harus dilakukan karena ada hal-hal yang syar'i seperti si perempuan ternyata setelah perkenalan memiliki penyakit yang menular karena alasan-alasannya syar'i. Selain itu juga karena si perempuan tidak bisa diajak ke jalan yang benar, tidak mau berubah menjadi yang lebih baik. Lalu bagaimana jika sudah memberi pemberian dan khitbah dibatalkan, sehingga berarti tidak melangsungkan pernikahan, tidak jadi menikah gitu. Fuqaha sepakat jika berkenaan hadiahnya ini dianggap sebagai mahar, laki-laki berhak untuk mengambil mahar tersebut karena tidak mencapai suatu pernikahan. Karena tidak mencapai suatu rangka pernikahan, maka boleh mahar tersebut diambil oleh pihak peminang atau pihak laki-laki. Karena itu masih merupakan hak si pemberi. Tetapi ada juga yang berkaitan bahwa hadiah ini, pemberian ini merupakan hadiah, yaitu maka ia mengambil posisi hibah atau hantaran. Jadi hadiah tidak boleh dikembalikan atau diambil oleh pihak peminang atau si laki-laki tersebut, karena hadiah secara murni diberikan berarti merupakan hal yang tidak merupakan hak yang sudah menjadi si perempuan tadi. Jadi tidak bisa diambil oleh si laki-laki karena disebut hadiah secara murni. Akan tetapi hibah diberikan dalam rangka mengharap karena ada tujuan yaitu pernikahan, adanya balasan, mengharap adanya balasan karena batal, itu hukumnya si laki-laki boleh mengambil kembali hibah atau hadiah tersebut karena tidak mencapai suatu tujuan yang diinginkan yaitu pernikahan. Itu. Tetapi ada pendapat beberapa ulama mazhab, yaitu yang pertama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak mengambil hadiah yang telah diberikan kepada si yang terpinang jika barang itu berharga dan tidak rusak atau tidak berubah dari aslinya, seperti cincin, kalung, jam tangan. Akan tetapi jika hadiah itu berubah, hilang, terjual, atau berupa makanan yang sudah dikonsumsi, atau kain yang sudah dijahit menjadi baju, maka hadiah itu tidak boleh diminta kembali baik dalam bentuk barang ataupun barang penggantinya. Berbeda pendapat dengan menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu rusak, berarti harus menggantinya dengan harus dikembalikan dengan menggantinya dengan barang sesuai itu dengan harga yang sama. Selanjutnya yaitu pendapat ulama mazhab Maliki, yaitu bahwa bagi orang yang membatalkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada atau sudah tidak ada. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang menggagalkan pinangan. Ia berhak menerima kembali jika barangnya masih ada dan menerima barangnya jika sudah rusak atau sudah berubah. Seperti itu. Jika sudah memberi pemberian tetapi tidak khitbah dibatalkan, tidak mencapai suatu rangka pernikahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan ditulis di kolom GC. Sekian presentasinya dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.